Bro. Hah? Timah apa yang jago nyanyi? Tim apaan? Timatun. Mama, bulu-bulu. Halo bosku, jumpa kembali bersama saya Tigor Nathanael dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, dalam segmen valuasi saham kali ini kita akan membahas dari emiten PT Timah Indonesia dengan kode TINS. Oleh karena itu, bosku, sudah ada bersama saya riset dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Mbak Desi Israyanti. Apa kabar Mbak Desi? Baik, Abang. Baik ya. Oleh karena itu, bosku, jangan kemana-mana. Tetap bersama channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Ya, baik Mbak Desi, mari kita mulai saja pembahasan valuasi dari PT Timah Indonesia ini, Mbak Desi ya. Nah, untuk para bosku kan mungkin belum paham ya, ini TINS ini saham apa begitu Mbak Desi ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari awal bisnis model dari PT TINS ini seperti apa ya? Iya Bang, jadi PT Timah Tbk ini merupakan sesuai namanya ya, merupakan perusahaan timah yang terkemuka nggak hanya di Indonesia tapi secara global, karena Timah ini yang mana perusahaan milik negara dan juga merupakan bagian dari Inalum. Dia merupakan produsen terbesar kedua di global yang memasok timah, Bang. Dan porsi ekspornya itu sebesar 94%-an. Kalau kita coba lihat dari sisi bisnis modelnya, memang terdiversifikasi. Dia nggak cuma punya timah, tapi juga punya batu bara di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, dan juga timah ini juga punya nikel, Bang, di Sulawesi Tenggara. Kalau kita lihat lagi dari sisi bisnis modelnya lagi, memang dia terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari hulu dia melakukan eksplorasi, eksploitasi, nggak cuman onshore ya atau di darat, tapi juga offshore di laut, Bang. Dan dia juga dari sisi hilirisasinya dia juga punya produk tin solder dan tin chemical. Oke, luar biasa. Berarti komoditas ini timah ya, terutama ya, berarti memang sepertinya salah satu andalan dari komoditas yang ada di Indonesia. Nah itu, tapi memang cukup besar berarti ya porsinya di Indonesia. Ini sebetulnya menarik ya bosku ya. Porsinya lebih besar untuk ekspor, Bang. Untuk ekspor ya, jadi pemasukannya pakai dolar dong ya. Betul. Nah, itu dia salah satu dari keuntungannya PT Timah. Oke, baik. Kemudian Mbak Desi ya, untuk kita cek dulu ya, medical check up ya. Nah, itu kan dari suatu perusahaan adalah laporan keuangannya. Betul. Atau keuangannya, seperti itu, valuasi keuangannya. Itu seperti apa PT TINS hari ini? Iya, kalau kita coba telisik dulu dari sisi performa operasionalnya ya, Bang ya. Memang kalau kita lihat di semester 1 ini terlihat penurunan produksi, Bang. Dari sisi biji timahnya turun minus 14%. Kemudian juga dari sisi volume penjualannya itu menurun minus 21%, Bang. Tapi karena ada penguatan harga timah acuan internasional ya, Bang ya. Jadi ini mengangkat harga rata-rata penjualan TINS itu sendiri sampai 48%, dan ini tentunya meningkatkan kinerja perusahaan juga, Bang. Kalau kita lihat dari sisi top line-nya, penjualannya meningkat 27%, terus kemudian kalau dari sisi bottom line-nya itu peningkatannya cukup signifikan di 301%, yang memang di sini ada kontribusi dari keuntungan anak usaha seperti itu, Bang, itu sekitar 77%. Lumayan buat minum cendol. Jadi meskipun ada penurunan produksi, penurunan penjualan, tapi masih terangkat karena tadi ada keuntungan dari anak usaha, kemudian juga dari rata-rata harganya, Bang. Oke, baik bosku. Mungkin bosku yang masih tidak memahami tentang valuasi keuangan dan segala macam itu, sebetulnya gampangnya menyimaknya adalah selama perusahaan itu untung, itu kita tidak perlu melihat besarannya atau kecilnya gitu ya. Yang penting dia untung itu sudah menjadi suatu kesehatan dari suatu perusahaan ya, bukan begitu Mbak Desi ya? Betul. Ya. Nah, kemudian Mbak Desi, kita bicara masa mendatang ya. Nah, untuk prospek PT Timah Indonesia ini ke depannya akan seperti apa ya? Apakah mengembirakan untuk para bosku yang pengen denger apa gimana? Oke, Bang, secara prospek kalau kita lihat dari sisi market positioning si TINS ya, Bang ya,
Tins itu kan merupakan produsen terbesar kedua ya Bang secara global sesudah Yunantin China, seperti itu. Jadi memang posisi pasarnya cukup besar ya Bang ya. Tapi kita coba telisik lagi dari sisi kebijakan pemerintah yang memang akan melarang ekspor timah seperti itu Bang. Dan juga ingin mendorong hilirisasi dari timah. Ini sebenarnya menjadi suatu peluang untuk timah seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi serapan ya di pasar domestik akan seperti apa dengan kebijakan tersebut. Jadi kita juga mesti siap juga bagaimana sih demand dari domestik nantinya. Kemudian juga dari sisi cadangan yang mengalami kenaikan juga Bang, mereka aktif melakukan eksplorasi di mana baik onshore maupun offshore juga ya Bang ya, itu juga kita lihat jadi peluang ya, karena ini akan bergantung kepada mining life si timah itu sendiri seperti itu baik. Bang. Memang kalau industri timah itu sebetulnya kan ada pasang surutnya setiap tahunnya. Siklikal ya Bang. Sifatnya siklikal seperti itu, cuma sepertinya memang industri timah atau komoditas timah ini sebetulnya kan diperlukan ya, apalagi kita nomor 2 terbesar di dunia ya. Nice. Setelah dari China sendiri, jadi artinya kita punya market positioning yang bagus sebetulnya. Tapi ada tantangannya Bang. Tantangannya itu dari sisi fluktuasi harga, apalagi kita mau menghadapi ada potensi resesi ya Bang ya, which is dari sisi demand untuk komoditas juga proyeksinya mengalami penurunan. Oke, baik, itu mungkin jangka pendek ya para bosku ya, cuma kita berpatokan dalam jangka panjangnya dari industri timah, itu tetap prospek seperti itu ya Mbak Desi ya. Ya baik, yang pertanyaan terakhir Mbak Desi, ini sebetulnya yang ditunggu ya untuk para investor atau bosku di mana mereka berada yang sepertinya mungkin agak-agak mulai tertarik nih dengan saham TINS ya Mbak Desi ya. Ini rekomendasinya deh. Dan valuasi TINS sendiri, ini menurut Mbak Desi gimana? Ya, kalau dari sisi valuasi, sekarang diperdagangkan di PI 4,84 kali Bang, yang mana memang masih under value, masih di bawah rata-rata historis 5 tahunnya. Dan untuk target price-nya itu di 2.300 ya Bang ya. 2.300, oke. Iya, jadi kita melihat potensi upside sebesar 67% di sini. Wah, ini luar biasa bosku ya. Ini sebetulnya kan waktu kita syuting hari ini sebetulnya harganya PT Timah ini di harga 1.380 per lembar. Masih ada ke 2.300 bosku, tapi ini untuk jangka menengah bosku ya, bukan jangka pendek. Iya Bang. Nah, ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan bosku ya. Jadi sebenarnya Mbak Desi, ini menarik ya, 60%, 67% ya. Sampai akhir tahun Bang, 2022. 2022 akhir tahun. Targetnya ya. Jadi masih ada 3 bulan lagi mungkin ya. Iya. Sekitar situ ya. Bosku mungkin ya silakan mungkin bosku apakah tertarik, ini hanya semacam hanya rekomendasi dari kami saja gitu ya. Oke, mungkin ada lagi mungkin Mbak Desi mau sebagai penutupannya? Iya, mungkin itu aja rekomendasi kami. Baik, kita melihat bahwa TINS ini prospektif yang baik di masa yang akan datang. Ya. Baik, demikian bosku perjumpaan kita kali ini dalam segmen valuasi saham PT Timah yang sudah kita dengarkan bersama. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa kembali.